Setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Mari angkat kedua tangan kita dengan pujian ini dengan segenap kasih. Ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, amin. Saya ingin juga menyapa kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Shalom, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pujian penyembahan di pagi hari ini, untuk kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih ada, itu semua karena kasih anugerahnya. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan Bapa. Itu merupakan anugerah yang terbesar dalam hidup kami Bapa. Ajar kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal Bapa. Karena Engkau-lah Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan. Berkati hidup kami. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
terbesar dalam hidup kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu Tuhan. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Amin. Di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya.
selamatku. Haleluya. Kasih-Mu, haleluya.
Buka hatimu, izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hatimu, di dalam hidupmu, menjamah engkau, mengubahkan, memulihkan hidupmu. Haleluya. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan yang layak disembah. Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Engkaulah Tuhan pengharapan kami, Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan, di saat kami menghadapi badai dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu bersama kami, Tuhan. Engkau menopang kami sehingga kami kuat, kami bisa
dalam menghadapi semua setiap masalah persoalan dalam hidup kami. Itu semua karena Engkau Tuhan yang berserta dengan kami. Kami tak akan takut, kami tak akan gentar Tuhan menghadapi badai dalam hidup kami, karena kami tahu Engkau berserta dengan kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari kita bangkit berdiri. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Amin Tuhan. Kau penolongan dan pengharapan, Tuhan Tuhan, kami akan lebih lagi bersorak bagimu Tuhan. Kami ingin menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih Bapa. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Yeay. Ada yang percaya, ada kuasa dalam pujian, katakan amin. Yeay. Ada setiap kuasa dalam setiap pujian. Berikan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Mari kita bersorak-sorak memuji Allah kita. Kita bertanda atas pujian umatnya. Yeay.
kita hebat, amin. Tuhan Allah kita luar biasa, amin. Yeay. Mari kita berikan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Katakan dia Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Yeah. Menjadikanku lebih dari jemaat duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman pada hari ini.
Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia Tuhan, sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Amin. Kau Bapa yang baik, Tuhan, terima kasih. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Katakan Kau sungguh baik, amin. Baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, amin. Baik bagiku, haleluya. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ajar kami setia kepadamu Bapa, sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku, haleluya. Amin. Dalam hidupku, ku mau setia Tuhan, setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Katakan dengan segenap hatimu, Kau baik Tuhan. Amin Tuhan Yesus, ini pernyataan iman kami Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Baik bagiku, amin. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur
sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu, oh, dalam hidupku Tuhan, sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur Atas kasih-Mu. betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kita berikan syukur kepada Tuhan. Oh, ku mau selalu bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Kami mau selalu bersyukur. Berikan syukur kita di hadapan Tuhan, sebab Dia sungguh baik bagi kita, sebab Dia sangat baik bagi kita. Syekara lama 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 Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Sebab itu kami selalu bersyukur kepadamu. Sebab bukan karena kami mampu dan kami bisa, tapi karena Engkau sudah memberi kehidupan baru bagi kami, yang sudah memberi keselamatan bagi kami, dan yang memberi pemulihan penuh bagi kami. Sebab kami tahu ketika kami bersyukur dan menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kami, ada aliran-aliran darah Yesus yang mengalir dalam hidup kami. Ada aliran kuasa Roh Kudus yang mengalir dalam hidup kami, sehingga kami terus menjadi berkat, sehingga kami terus menjadi berkat, sehingga kami terus memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Karena kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kami lebih besar kuasanya daripada kuasa yang ada di dunia ini. Dan kami percaya kuasa yang menyala-nyala itu ada dalam hidup kami. Sebab itu kami selalu bersyukur, dan kami berkata bahwa Engkau baik dan sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu bagi kami sampai kami ada. Kami melewati berbagai banyak hal yang sudah kami lewati. Apakah itu sakit, penyakit, virus, pandemi, hal apapun juga kami lalui. Tetapi kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan, sebab Engkau sungguh baik dalam melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati segenap jemaat Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tutup bungkus tempat ini. Tuhan, penuhi atmosfer di tempat ini Tuhan.
bahwasanya kuasa Roh Kudus saja yang berdaulat dan memimpin kehidupan Yes. kami. Haleluya, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, Amin. amin. Yes. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat tim praise worship dan pemain keyboard boleh temani saya di atas. Ya. Salam Bapak Ibu Saudara. Ya. Salam Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersuka cita. Saya bersuka cita dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ya. Selain daripada tanggung jawab saya sebagai pimpinan rayon, ya, saya juga harus mendatangkan damai sejahtera sukacita bagi kita semua tentunya. Dan saya percaya bahwa aliran sungai yang baru itu terus mengalir bagi kita di setiap saat. Itu yang dapat mengubahkan hidup kita seutuhnya. Tidak ada hal lain apapun juga yang dapat kita lakukan hari-hari ini tanpa pertolongan dan tanpa perlindungan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Setiap hari kita mengalami berbagai banyak hal. Setiap hari kita mengalami berbagai situasi yang tidak memungkinkan dalam pikiran kita. Tetapi kita percaya jika Tuhan di pihak kita, jika kita setia kepada Tuhan, maka janjinya ya dan amin buat kita semua. Katakan amin. Dan saya bersyukur ya bahwa hari-hari ini banyak orang yang bergiat ya untuk melayani Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena saya percaya bahwa hari akhir itu sudah dekat. Kita tidak mampu melakukan banyak hal jika kita tidak ya membesarkan iman di dalam hidup kita. Jika kita terus merasa kerdil dalam iman kita kepada Tuhan, maka Tuhan katakan, enyahlah engkau. Maka sebab itu saya bersyukur banyak ya teman-teman saudara-saudara melayani Tuhan. Dan saya bersyukur dapat berdiri di tempat ini. Terima kasih buat Ibu Gembala ya dan juga buat jemaat semua yang sudah dipercayakan untuk saya menyampaikan firman di tempat ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya akan mengawali di dalam pembacaan kita dalam firman Tuhan. Saya meminta waktu lebih kurang 5 menit ya. Kita akan membaca firman Tuhan secara keseluruhan di dalam Keluaran pasal 16. Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai selesai kita akan baca sampai ayatnya yang ke-36. Bolehkah kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dan kita akan membaca bersama-sama secara bergantian ya. Kurang lebih 5 menit kita akan membaca ini ya. Saya akan membaca ayat pertama dan Bapak Ibu akan membaca ayat kedua dan selanjutnya dengan judul Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari.
Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkan di padang. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Umat Israel menyebutkan namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun.
Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Hari ini ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara berbahagia hari ini? Katakan sebelah kanan kirinya, aku berbahagia hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya. Gereja Penyebaran Injil, kenapa saya suka dengan membaca Alkitab ya, dengan yang banyak-banyak. Ya. Gereja Penyebaran Injil ya, itu diawali dengan sesuatu yang pergerakan luar biasa. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan orang yang tidak tahu baca tulis ketika masuk Siapin, dia bisa baca tulis hanya gara-gara disuruh baca Alkitab. Orang tidak tahu baca tulis, dia bisa baca tulis hanya gara-gara membaca Alkitab. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, sukalah membaca Alkitab. Katakan amin. Saya menekankan kepada jemaat ya, untuk 2 atau 3 pasal satu hari. Tetapi buat pendeta, buat gembala, buat pelayan Tuhan, tidak mungkin 2 atau 3 pasal satu hari. Pasti lebih pasal. Minimal 1-2 pasal harus dibaca. Katakan amin. Ada yang setiap hari membaca Alkitab di sini? Katakan amin. Angkat tangannya yang sudah membaca Alkitab 1 pasal, 2 pasal satu hari. Atau yang enggak angkat tangan belum. Atau yang 1 tangan 1 ayat saja satu hari. Nah, ada ya prediksi dunia berkata kalau wanita itu 20 kata per hari. Tapi kalau dihitung-hitung mungkinkah itu 20 kata satu hari perempuan. Kalau laki-laki 7.000 kata katanya. Kenapa bisa banyak perempuan? Karena katanya perempuan itu lebih cerewet daripada laki-laki. Tapi begitu banyak orang laki-laki yang malah lebih cerewet daripada perempuan. Artinya begini, berapa kata pun yang keluar setiap hari lewat lidah bibir kita Bapak Ibu Saudara, ya, kita nggak tahu itu perkataan apa. Mungkin dalam satu hari 1000 kali, 1000 kata yang kita keluarkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ya, berapa kata kita keluarkan hanya untuk membaca Alkitab. Alkitab itu kalau dihitung tidak sampai 1 juta kata Bapak Ibu Saudara. Sekarang satu hari Bapak Ibu Saudara mengeluarkan kata ya, membaca Alkitab 1000 kata atau 2000 kata per hari, itu artinya 1 pasal lebih. Dalam 1 tahun, apakah enggak habis Bapak Ibu Saudara baca Alkitab? Apakah lebih banyak mengeluarkan perbendaharaan kata duniawi, ya, kata-kata yang sia-sia, atau lebih banyak memperkatakan kata-kata firman Tuhan? Maka dari itu, firman Tuhan yang kita baca itu nantinya yang akan memberi kekuatan bagi kita. Di mana kita mengeluarkan kata, maka disitulah terjadi kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu cintailah untuk membaca Alkitab. Saudara ingin tahu hatinya Tuhan? Saudara nggak cukup berdoa, saudara harus baca Alkitab. Amin. Kita kembali kepada firman Tuhan Keluaran pasal 16 ya. Bahwa di sini diceritakan tentang mana Sabat. Kejadian ini terjadi berulang kali ketika mereka mengalami berbagai banyak masalah. Kita tahu bahwa Israel adalah biji mata Tuhan. Kita tahu bahwa Israel itu adalah cinta Tuhan. Israel itu adalah cintanya Tuhan. Ya. Abraham, Ishak, Yakub itu menjadi cintanya Tuhan.
Apakah tidak ada orang lain pada zaman itu? Banyak. Tapi cintanya Tuhan kepada Israel melebihi segalanya. Sebab itu apapun yang terjadi buat orang-orang Israel, Tuhan tetap mencintai mereka. Ketika terjadi sebelum kejadian Mana dan Sabat, terjadi air yang pahit, yaitu di Mara dan Elim pada waktu itu, sampai tumbuh pohon korma. Toh mereka juga belum sadar bahwa hidup mereka itu ada di dalam tangan Tuhan yang melepaskan mereka dari bangsa Mesir, yang mengeluarkan mereka dari bangsa Mesir. Apa yang membuat mereka kerdil dalam cara berpikir? Apa yang membuat mereka miskin di dalam cara berpikir mereka? Dan sehingga tindakan mereka tidak mencerminkan bahwa mereka itu adalah cintanya Tuhan. Sebab mereka tidak membuka pikiran mereka dan tidak membuka hati mereka, sehingga mereka tetap ada di dalam kehidupan lama mereka. Mereka tidak mau membuka pikiran mereka. Mereka tidak mau diubahkan oleh Tuhan, sehingga pikiran mereka tetap adalah pikiran yang lama yang mereka miliki. Dan kehidupan mereka kehidupan yang lama. Sehingga berbagai banyak peristiwa terjadi. Sampai dikatakan bahwa 40 tahun mereka hanya memakan mana. Mana, sebuah roti yang tidak mungkin tidak manis, mungkin tidak pahit, mungkin hambar. Dan selama 40 tahun itu mereka makan itu di padang gurun. Dan banyak mereka mati di tengah perjalanan. Sampai orang yang keluar dari tanah Mesir yang sudah orang-orang tua atau setengah tua, mereka tidak sampai kepada tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Meskipun beberapa dari mereka mengalami tanah perjanjian, tapi banyak dari mereka yang mati di tengah jalan. Ada sebuah tanah besar, bukan tanah perjanjian, tapi tanah pemberian yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel sebelum sampai kepada Kanaan. Ada sebuah tanah diberikan, tetapi itu bukan tanah perjanjian dan mereka belum sampai. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak Israel rohani, adalah kita yang bagaimana menanggapi sebuah situasi dan kondisi yang sangat sulit sampai hari-hari ini. Betapa sulitnya hidup kita, betapa rumitnya hidup kita. Tuhan mungkin membawa kita kepada sumur Yakub yang isinya kosong, tidak air, tapi kita ada di dalamnya, sama seperti Yusuf pada waktu itu sebelum dijual. Betapa beratnya kondisi Yusuf pada waktu itu ketika ia harus dimasukkan oleh saudara-saudaranya di lubang sumur yang tidak ada airnya. Dan kita tidak tahu berapa lama ia ada di dalamnya, sebab saudara-saudaranya saat ia dilemparkan ke sumur itu, saudara-saudaranya menunggu di sebelah sumur itu untuk makan. Kita tidak tahu kapan dan sampai kapan Yusuf ada di dalam sumur itu. 1 hari kah? Atau setengah hari? Atau 2 hari? Karena pada waktu itu, di dalam perjanjian lama, antara menggembalakan domba, menggembalakan kambing dan ternak, itu jaraknya bukan 1-2 kilometer Bapak Ibu Saudara. Rumah dengan tempat penggembalaan itu bisa berjarak 1-2 hari perjalanan. Dan kita nggak tahu berapa lama Yusuf ada di dalam sumur waktu itu. Tapi di dalam sumur itulah Yusuf mengalami perenungan. Yusuf mengalami bagaimana Tuhan sedang memproses dia.
Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Seberapa banyak di antara kita mengalami masuk sumurnya Yusuf, yang Yusuf pernah jatuh di dalamnya. Kita sering disimpan Tuhan. Kita sering disimpan Tuhan untuk kita bisa mengalami Tuhan. Kita harus mengalami berbagai banyak hal yang Tuhan izinkan. Tetapi percayalah, itu tidak membuat kita miskin di dalam cara kita berpikir dan bertindak. Sebab Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Kita mau belajar dari kisah ini, ya. Apa yang dapat kita simpulkan, saya memberi judul pada pagi hari ini adalah hidup penuh berkat. Katakan hidup penuh berkat. Yang pertama, untuk hidup penuh berkat Tuhan, ya, yang pertama itu adalah tidak bersungut-sungut. Saudara bisa bayangkan siapa yang melahirkan Israel, siapa yang melahirkan Yakub, siapa yang memilih Yakub, siapa yang memilih Israel adalah Tuhan. Tetapi tahu juga mereka tidak sadar bahwa mereka dipilih oleh Tuhan. Sebab itu, untuk kita mengalami hidup penuh berkat Tuhan, ya, jangan seperti Israel pada waktu itu, bersungut-sungut. Arti bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudara, itu adalah menggerutu. Menggerutu itu diawali dari apa, Bapak Ibu Saudara? Dari lidah. Bapak Ibu Saudara bisa keluarkan lidah? Kalau nggak ada lidah, orang nggak akan bisa bicara. Betul? Makanya firman Tuhan berkata bahwa lidah tidak, ya, orang berkata lidah tidak bertulang, tetapi firman Tuhan berkata bahwa dosa yang paling besar yang bisa menghancurkan dunia adalah lidah. Dengan lidah bisa menghancurkan seluruh dunia. Bersungut-sungut itu, ya, seperti virus, Bapak Ibu Saudara, menular sampai kemana-mana. Bersungut-sungut itu menular. Katakan sama-sama saya, menular. Saya berkata, saya bertanya, dosa, ya, mungkin kita berbuat jahat, kita mencelakai saudara kita. Jangan memukul, jangan membunuh, apalagi menyembah patung, ya. Atau engkau harus menghormati orang tuamu, jika enggak menghormati, Tuhan juga enggak bisa menghormatimu. Tapi saya berkata, sesuatu yang kecil itu paling dianggap remeh oleh manusia. Bersungut-sungut itu enggak dianggap oleh orang bahwa itu sebuah kesalahan. Tapi itu adalah virus mematikan yang dapat membunuh hidup kita. Namanya virus bersungut-sungut. Itu menjalar, Bapak Ibu Saudara. Jika terus-menerus bersungut-sungut, maka akan terjadi sesuatu hal. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan bahwa bangsa Israel setiap hari bersungut-sungut. Ia mengalami banyak masalah. Bersungut-sungut adalah virus. Tidak dianggap oleh orang bersungut-sungut. Orang kan berkata, kita mungkin berkata, ya, jangan jahat sama orang, itu dosa. Saya mau bertanya, bersungut-sungut dosa enggak? Dosa, Bapak Ibu Saudara. Karena kita sudah enggak mensyukuri apa yang Tuhan beri. Maka yang pertama pastilah, ya, itu adalah jangan bersungut-sungut. Hidup penuh berkat Tuhan,
jangan bersungut-sungut. Nah, katakan bersungut-sungut. Kita belajar di dalam Keluaran pasal 16 tadi ayat 2 dan 3, itu adalah kejadian di mana mereka kembali kepada kehidupan lama. Itu cara berpikir mereka, orang yang bersungut-sungut dan tidak pernah mengucap syukur di hadapan Tuhan, itu cara berpikir mereka sebelum bertindak, itu kerdil Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu cara berpikir yang kerdil, itu enggak bisa maju. Enggak bisa diubahkan. Dia akan selalu berkata, aku orang seperti ini, enggak ada orang yang bisa melawan aku. Kau tahu kan aku begini, ya aku begini. Enggak usah kau singgung saya. Dia berpikir kerdil bahwa firman Tuhan berkata, to be like Jesus. Kita harus menjadi seperti Yesus. Tindakan kita, cara berpikir kita, pelayanan kita harus seperti Yesus. Harus gampang diubah. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan anggap ringan tentang bersungut-sungut. Itu adalah sebuah masalah besar buat kita. Yang kedua, berkat apa ya? Hidup penuh berkat Tuhan. Ya. Yang kedua yang kita lakukan adalah ya, kita harus ingat, kasih setia Tuhan itu tidak pernah beranjak dari kita. Katakan amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kita. Ia selalu ada. Seperti pujian tadi bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik. Berapa kali kita melakukan kesalahan, berapa kali kita melakukan kekeliruan dalam satu hari. Bapak Ibu Saudara bisa menghitungnya? Mungkin keluar dari tempat ini dan ketemu orang yang tidak menyenangkan hatimu. Ketika orang itu menyakiti hatimu, masih bisakah engkau berkata, aku mengampunimu? Atau kita berkata, engkau musuhku, engkau menjahati aku tidak akan mengampunimu. Jika itu terjadi Bapak Ibu Saudara, maka hidup kita ada di dalam kekeliruan besar. Karena Tuhan memberi contoh buat kita. Dia saja mengampuni kita dengan kesalahan dosa yang begitu besar. Sampai warnanya merah sekalipun, Tuhan buat seputih salju. Kita harus ingat itu, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kita. Maka jika kita ya memiliki kasih daripada Tuhan, maka kasih dari Tuhan itu juga akan mengalir dalam hidup kita. Kita juga akan memberikannya kepada semua orang. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayatnya yang keempat dan 5, ya, Tuhan tahu ya akan pikiran orang Israel pada waktu itu. Tuhan sangat mengerti pada waktu itu. Tuhan berkata, nanti akan turun mana, nanti akan datang burung puyuh. Kau enggak pernah makan daging, aku mengerti pikiranmu. Sebelum bangsa Israel berkata-kata, maka Bapa di surga sudah tahu yang menjadi pikiran mereka. Datang berduyun-duyun burung puyuh untuk dimakan mereka sampai mereka kenyang. Karena selama 40 tahun mereka hanya makan mana. Sebelum kita berpikir, sebelum kita bertindak, apakah Tuhan tidak mengetahui kebutuhan? Apakah Tuhan tidak mengetahui pikiran? Apakah Tuhan tidak mengetahui jalan hidup kita? Tuhan sangat mengetahuinya. Maka dari itu, jangan pernah meragukan lagi kasih setia Tuhan. Tidak ada satu hal apapun juga yang Tuhan lewatkan dalam hidup kita.
Sebab Tuhan itu sangat mengetahui jalan pikiran kita. Sebelum kita berkata-kata, sebelum kita menginginkan sesuatu, apakah Tuhan tidak mengetahuinya? Tuhan sangat mengetahuinya, Bapak Ibu Saudara. Sampai jalan pikiran kita yang terdalam sekalipun, Tuhan tahu. Apakah tidak luar biasa itu? Sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Bahkan yang tidak kita pikirkan sekalipun, Tuhan sediakan. Amin. Kita orang percaya harus hidup penuh mujizat. Katakan hidup penuh mujizat. Jika orang percaya hidupnya tidak penuh mujizat, maka harus dipertanyakan. Orang percaya hidup penuh mujizat. Katakan amin. Orang percaya itu yakin bahwa hidupnya dipelihara Tuhan. Amin. Orang percaya itu harus memiliki keyakinan bahwa kasih Tuhan itu tak berkesudahan di dalam hidup kita. Dalam hidup orang percaya. Yang tidak Tuhan sediakan, yang tidak kita pikirkan, Tuhan sudah sedia. Yang tidak kita pikirkan, Tuhan sudah mengadakannya. Yang ketiga, hormati setiap hari yang Tuhan beri. Dikatakan bahwa mana dan Sabat. Tuhan berkata 6 hari kamu akan memungut mana itu yang turun dari surga. Tapi ada 1 hari yang tidak boleh kau pungut. Pada hari ke-7 itu. Saya berkata, apa yang menjadi kesukaan Tuhan untuk kita ataupun untuk orang Israel pada waktu itu? Apa yang disukai Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Yang disukai Tuhan adalah ketaatan akan perintahnya. Tuhan berkata, jangan ambil lebih, jangan ambil kurang, secukupnya. Maka doa Bapa kami itu selalu berkata, Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan berilah sebanyak-banyaknya. Begitu? Nah, tapi kita kadang kalau sudah minta sama Tuhan itu yang banyak-banyak. Tapi kita nggak mau bilang sama Tuhan yang banyak-banyak. Ya, kita malu dan kita tutupi dengan kata-kata Tuhan, aku mau begini Tuhan, aku mau begitu. Ketika Tuhan cut dulu permintaan kita seolah-olah kita berontak di dalamnya. Sebenarnya yang kita inginkan adalah ingin mendapat yang lebih loh Tuhan. Tapi kita malu bilang sama Tuhan, Tuhan aku ingin yang lebih. Nah, padahal firman Tuhan berkata, secukupnya. Yang Tuhan mau buat bangsa Israel pada waktu itu adalah secukupnya dan ketaatan mereka. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita tadi, ketika ada yang mengambil lebih mana itu, esok harinya menjadi berulat. Ketika ada yang diam-diam mengambil lebih, keesokan harinya mana itu busuk dan berulat. Ketika mereka tidak mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan dan tidak taat, ketika burung puyuh datang, ambil secukupnya, kalau mau makan secukupnya, tapi dasar mereka, karena sudah lama nggak makan daging, mereka masak banyak-banyak itu daging puyuh dan mereka makan banyak-banyak sampai mereka muntah.
Pernah muntah karena kekenyangan Bapak Ibu Saudara? Ada yang pernah muntah kekenyangan? Nah, itu artinya nggak bagi-bagi. Itu sampai mereka muntah karena kekenyangan, bayangkan. Tuhan bilang apa secukupnya, sisanya masukin. Tapi mereka tidak dengar. Tuhan suka kepada kita dengan ketaatan kita. Bukan karena apa yang kita lakukan, tapi tentang ketaatan kita. Katakan ketaatan. Kenapa Tuhan berkata bahwa ada satu hari mereka tidak mengambil mana pada waktu itu? Karena Tuhan ingin selama 6 hari mereka memikirkan perut mereka. Mereka memikirkan tentang ekonomi mereka. Mereka memikirkan tentang makanan mereka. Tetapi ada satu hari yang Tuhan inginkan buat mereka taati, yaitu berikanlah satu hari itu untuk Tuhan. Toh mereka juga pada waktu itu banyak yang tidak taat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau ketaatan kita. Amin. Tuhan mau kita taat dalam segala sesuatu. Tuhan mau kita taat di dalam apapun juga. Berapa hari Bapak Ibu Saudara bekerja? 6 hari. Atau 7 hari, Senin sampai Minggu, atau Senin sampai Sabtu, atau Senin sampai Senin lagi, artinya nggak ada libur, sip-sipan. Nah, saya mau berkata, satu hari berikanlah untuk Tuhan. Sama seperti begini, ada banyak orang berkata begini, luangkanlah waktu dalam satu hari untuk berdoa. Ada orang berkata, ya, satu hari saya bekerja terus, nggak ada waktu. Ya luangkanlah waktu barang 5-10 menit untuk berdoa. Saya mau berkata, Tuhan mau kita beri sisa-sisa hari kita. Apakah Tuhan mau kita memberikannya sisa-sisa di dalam jam kita? Tuhan tidak mau Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita memberikan. Bukan meluangkan, bukan memberi sisa-sisa jam dan hari kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Tuhan mau sebenarnya 24 jam hidup kita untuk Tuhan. Kita terpaut dengan hadirat Tuhan. Tapi Tuhan ingin hanya satu hari itu saja. Terkadang kita dalam satu hari, ya, lebih banyak kegiatan yang lain daripada berdoa. Kadang orang Kristen ini, kadang orang percaya ini juga sembarangan. Kalau hanya butuh dan kepepet, baru datang. Tapi ketika enggak butuh dan kepepet, dia santai-santai. Nah, jadi berikanlah waktu untuk Tuhan. Jika enggak bisa pagi, malam, beri waktu 1 jam berdoa. Kalau enggak bisa 1 jam, setengah jam, jangan 5 atau 10 menit Bapak Ibu Saudara. Masa Tuhan kita kasih 5-10 menit berdoa? Itu sama aja dengan doa makan. Pak, saya tiap hari berdoa, pagi hari, siang hari, malam hari. Pagi hari 1 menit, 2 menit doa makan Pak. Siang hari doa makan juga. 6 menit Pak kalau dihitung-hitung. Jadi kita berkata, hari Minggu bukan hari yang khusus untuk Tuhan. Saya mau berkata begitu. Tapi setiap hari itu khusus buat Tuhan. Maka hormati dan hargai itu. Oh tunggu hari Minggu itu hari khusus untuk Tuhan. Aku nggak boleh kemana-mana, harus ke gereja. Tapi dari hari Senin sampai Sabtu ia melakukan dosa.
Saya mau berkata engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan jika engkau begitu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu hari buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada hari khusus. Semua hari itu khusus Bapak Ibu Saudara. Engkau ingin memberikan hidupmu lebih lagi di hadapan Tuhan. Hidup penuh berkat Tuhan. Katakan hidup penuh berkat Tuhan. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mana selama 40 hari, 40 tahun Bapak Ibu Saudara. Saya mau berkata bahwa Yesus itu adalah mana surgawi Bapak Ibu Saudara. Yesus mana surgawi. Ia adalah roti hidup. Dalam Yohanes berkata bahwa akulah roti hidup. Siapa yang lapar datang kepadaku. Orang Israel lapar di padang gurun. Ia ingin makan, mereka ingin makan. Tuhan memberi mana supaya mereka bisa makan. Hari ini lapar dan haus Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah roti hidup. Tidak bisa kita pungkiri bahwa jasmani kita perlu makanan. Amin. Hari ini sampai sore Bapak Ibu Saudara nggak usah makan, nggak usah minum. Mau? Pastilah lapar. Supaya kita bisa datang ke tempat ini, bisa bernyanyi, bisa bermain musik, maka kita perlu makanan jasmani. Mulut kita bisa berkata-kata. Tapi kalau sudah orang lapar, dia mau disuruh apapun itu juga lemes. Ya. Maka perlu makan. Rohani kita ini perlu mendapat makanan. Mana surgawi. Nah, Tuhan Yesus adalah mana surgawi Bapak Ibu Saudara. Jika kita datang kepada Tuhan dengan segala kondisi dan keadaan hidup kita, maka Dia akan memberi kelegaan buat kita. Sebab Dia roti hidup, sebab Yesus adalah roti kehidupan. Dia yang memberi kelegaan buat kita. Saat kita lapar dan dahaga, Tuhan berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hari-hari ini apa yang menjadi kerumitan dalam hidup kita? Datang sama Yesus Bapak Ibu Saudara. Datang sama maka hidup kita penuh berkat Tuhan. Saya mau berkata, berkat Tuhan itu apakah hanya kehidupan jasmani kita? Kita nggak pernah kelaparan, ya. Kita mau minta ini disediakan Tuhan. Kita nggak pernah kekurangan harta kita. Apakah itu saja berkat Tuhan? Yang lebih mendalam berkat Tuhan itu adalah damai sejahtera. Ada begitu banyak orang yang memiliki banyak harta, tapi hidupnya tidak bahagia. Ada banyak orang yang sederhana, tapi bahagianya melebihi orang yang banyak harta. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Banyak menabur, banyak meneri. Ada satu perkataan hamba Tuhan, ya, dia bergerak di okultisme. Dia berkata, karena bekas dukun dia tahu, gitu kan. Orang yang gampang disantet itu salah satu cirinya adalah orang yang pelit. Ini dia yang bilang, dia bekas dukun. Dia berkata, yang gampang disantet Pak, meskipun dia orang percaya, kalau dia pelit, dia kena disantet itu.
Jadi jangan jadi orang yang pelit. Amin. Puji Tuhan. Pemain musik silakan naik. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup di dalam berkat Tuhan, jangan bersungut-sungut ya. Dan percaya bahwa kita ini ya adalah berkat Tuhan ya. Kasih Tuhan itu tak pernah beranjak dalam hidup kita, dan mari kita menyikapi hari-hari kita. Karena hari-hari semakin jahat, maka kita juga harus semakin berjaga-jaga dan giat di dalam Tuhan. Iblis suka meniru-niru. Iblis itu menyerangnya ya. Itu seperti Bapak Ibu Saudara, seperti ya. Wah, aku percaya orang ini, dia seperti. Aku percaya dia seperti. Nah, iblis saja mengaum-ngaum dia seperti si singa, tapi bukan singa, tapi Maka dari itu berjaga-jagalah setiap hari, sebab waktu Tuhan adalah sangat singkat Bapak Ibu Saudara. Saya minta kunci C. Kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh berkat Tuhan, kehidupan yang penuh mujizat dari Tuhan. Sebab itu kita perlu mensyukuri, kita perlu memberi hidup kita lebih dalam lagi. Roh Kudus penuhi hidup kita. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Itulah yang memberi kekuatan bagi hidup kita. Itu yang memberi kekuatan penuh bagi kita. Apa yang dapat kita lakukan? Tidak ada yang dapat kita lakukan kalau tidak Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas kasih setiamu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus penuhi, Roh jamah kami Tuhan. Setiap hati kami mengalirlah, oh Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah. Mari kita semua bangkit berdiri, katakan Roh Kudus penuhi, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah. Lebih lagi katakan Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus
Engkau memenuhi hidup kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau memenuhi hidup kami. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah Tuhan dalam hidup kami. Kami mau memberikan hati kami di hadapan. Kami mau memberikan hidup kami di hadapan. Sebab kami tahu kasih setiamu tidak pernah beranjak bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ingin tetap di dalam hadirat-Mu, sebab kami tahu setiap hari adalah harinya Tuhan. Amin. Kami tidak mempunyai hari khusus untuk Tuhan, Yes. tapi setiap hari khusus untuk Amin. Tuhan. Amin. Sebab itu Tuhan, Engkau memberi kekuatan bagi kami. Roh Kudus, Engkau jamah dan penuhi kami, Amin. sehingga kami mampu melakukan banyak hal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang. Oh, sama-sama katakan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait. Ku ingin Tuhan, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Sekali lagi katakan, Jesus. Ku ingin tetap di sini. Haleluya. Menikmati bait-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang wajah-Mu Tuhan, indah wajah-Mu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah pengharapan kami di dalam Tuhan, bahwa kami ingin selalu dekat di hadirat-Mu, bahwa setiap hari kami rindu ada di bait-Mu Tuhan, untuk menyaksikan keindahan kasih Tuhan dalam hidup kami, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau memberkati akan setiap kami yang berada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Tuhan Yesus memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus menjamah hidup kami. Tuhan Yesus memulihkan kami. Tuhan Yesus mengubahkan hidup kami. Tuhan Yesus memberi kemenangan bagi kami. Sebab kami tahu hidup kami untuk Tuhan, bahwa hidup kami adalah milik Tuhan, bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, dan semua milik Tuhan.
Sebab itu kami akan terus berkata bahwa Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami berkata bahwa kami akan selalu memuji-Mu. Kami akan berkata bahwa Tuhan kami akan terus menyembah-Mu. Sebab itu Tuhan, ajar kami untuk menghitung hari. Sebab hari-hari sangat jahat. Tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan hadir bersama kami semua, memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, saudara diberkati firman Tuhan pada hari ini. Yang merasa diberkati oleh firman Tuhan, lambaikan tangan saudara. Haleluya. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Terima kasih. Dan saat ini kita akan memberi persembahan kepada para petugas. Kami persilakan ke depan. Dan doa persembahan akan dibawakan oleh Ibu Tami. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Dan hari ini Bapa, kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu kami bersyukur Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Bapa Engkau semakin Tuhan memakai hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai lebih lagi, urapi lebih lagi Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Amin. Tuhan. Engkau lebih lagi pakai dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Sucikan, kuduskan persembahan ini di hadapan-Mu Bapa, sehingga layak di hadapan-Mu. Dan berkati setiap tangan-tangan anak-Mu yang memberi Tuhan. Kembalikan berkat dalam kehidupan mereka 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman sepanjang minggu ini. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Ibadah Raya GP Solution Ministries Makassar. Dan berikut kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan ke depan. Jadikan warta yang Anda terima sebagai penuntun untuk bersaat teduh setiap harinya. Dan lakukan 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Doa malam di hari Rabu, tanggal 22 Juni jam 7 malam melalui Google Meet. Doa puasa di hari Sabtu, tanggal 25 Juni jam 1 siang melalui Google Meet. Mari jemaat dan seluruh pelayan Tuhan, khususnya pelayan hari Minggu, untuk bergabung di dalam doa malam dan doa puasa. Akan diadakan komsel gabungan di hari Kamis tanggal 23 Juni jam 7 malam bertempat di rumah Ibu Vivi, Perumahan Villa Buta Karaeng. Ibadah Raya di hari Minggu tanggal 26 Juni jam 8 pagi bertempat di Hotel Tri Jalan Pandang Raya nomor 12. Ibadah Raya online masih tetap disediakan melalui Facebook dan YouTube. Sekian informasi hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita telah mendengarkan pengumuman sepanjang minggu ini. Mari kita sama-sama mendukung kegiatan ibadah doa sepanjang minggu ini dengan mengambil bagian dalam setiap kegiatan doa yang diadakan oleh gereja kita. Terima kasih.
Kita akan menutup ibadah pada hari ini. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini doa kami Bapa, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin Tuhan. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Hanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir ibadah ini Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur atas kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam acara ibadah raya kami di hari ini. Dari awal hingga pada akhirnya, Tuhan Yesus sudah ada bersama-sama dengan kami, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan terus dan terus menyertai hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak menjadi orang yang bersungut-sungut, tetapi kami menjadi orang yang selalu bersyukur, bersyukur dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa.
Bapa. Berkati hamba-Mu Pendeta Daniel Kurniawan Tuhan yang sudah melayani kami dengan firman-Mu hari ini. Berkat Allah tercurah atas hidupnya, atas keluarganya, atas pelayanannya. Makin hari, makin Tuhan pakai dengan dahsyat. Makin hari, makin luar biasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Kami percaya mereka yang hadir dengan berbagai macam masalah, Tuhan selesaikan semuanya. Yang hadir dengan penyakit, Tuhan Yesus juga sudah sembuhkan. Demikian juga Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti live streaming ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Berkat Allah juga atas hidup mereka. Mereka dapat sukacita, mereka dapat kelepasan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah usainya ibadah dari tempat ini Tuhan, kami akan ada ibadah di Barombong. Tuhan berkati perjalanan para pelayan Tuhan, berkati jemaat Tuhan di sana. Satukan kami Tuhan Yesus di dalam doa kami, di dalam ibadah kami, supaya kami boleh benar-benar merasakan kuasa dan hadirat-Mu di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kuramanatakan amanatakan aralamalamalamanakan ayasakan alaman. Kekasih dalam Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, sama-sama kita akan angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Skinamanatakan aralamalamalamalamanatakan arakatakan alamalamalamalamalamalam. Diberkatilah engkau sekalian jemaat Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah segala usaha dan mata pencarianmu. Diberkatilah anak-anak dan cucumu. Diberkatilah keturunanmu. Diberkatilah keluar dan masukmu dari tempat ini, dari sekarang ini, kekal selama-lamanya. Persekutuan Allah serta kasih Allah menyertai, memberkati engkau sekalian. Terimalah berkat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri jam ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu saudaraku, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai